Pemirsa Intens Investigasi, kasus pembunuhan tragis terhadap pasangan Vina dan Eki dinilai semakin rumit dengan terungkapnya berbagai kejanggalan selama penyelidikan. Sejumlah saksi yang sebelumnya memberikan keterangan di tahun 2016 silam kini mencabut kesaksiannya dan mengungkap fakta baru yang begitu mengejutkan. Ya, di balik fakta baru yang diungkap oleh para saksi itu, sosok Ibtu Rudiana pun ayah almarhum Eki kini menjadi sorotan lantaran di balik status para terdakwa dan juga para saksi yang memberikan keterangan pada saat penyidikan di tahun 2016 lalu diduga ada peran Ibtu Rudiana yang kala itu menjabat sebagai kanit narkoba. Lantas, seperti apa kuasa hukum Peggy Setiawan meminta kepada Propam Mabes Polri agar pemeriksaan Ibtu Rudiana sebagai saksi dilakukan secara serius supaya kasus Vina pun segera terungkap. Seperti apa pula, kuasa hukum Peggy Setiawan mengungkap bahwa Ibtu Rudiana sempat memperlihatkan SMS kepada saksi Sudirman dan juga Saka di tanggal 17 Agustus 2016 silam, di mana SMS tersebut berisikan ancaman dari salah satu DPO yang kini dinyatakan fiktif oleh pihak kepolisian. Benarkah sosok DPO yang dinyatakan fiktif itu adalah pelaku utamanya? Lalu, mengapa sosok tersebut justru dinyatakan fiktif? Apakah sosok itu pun benar-benar fiktif ataukah ada hal yang terselubung di balik perkara ini? Di sisi lain, seperti apa Teguh dan Pramudia yang pernah menjadi saksi kasus Vina yang mengaku menyesali BAP tahun 2016 lalu tersebut? Benarkah penyesalan tersebut dirasakan mereka lantaran isi BAP tersebut diduga diarahkan oleh penyidik hingga para terpidana divonis hukuman seumur hidup? Dan bagaimana pula Frederick Chunadi yang justru peringatkan para saksi yang mencabut BAP pada 2016 karena bisa saja jika memang para terpidana mengajukan PK dan diterima nantinya suatu kasus yang sudah disidangkan tidak bisa disidangkan untuk kedua kalinya hingga menurut Frederick kematian Eki dan Vina justru akan menjadi sia-sia. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah berjalannya kasus Vina Cirebon yang dinilai masih carut-marut, kuasa hukum Peggy Setiawan secara terang-terangan mempertanyakan soal posisi Ibtu Rudiana yang tidak lain adalah ayah dari almarhum Eki. Lantas mengapa menjadi pertanyaan besar? Hal ini pun dikarenakan pada saat kasus tersebut mencuat, tepatnya di tahun 2016 lalu, posisi ayah Eki di kepolisian adalah sebagai divisi narkoba, karena kasus Vina adalah kasus pembunuhan. Untuk itu, di dalam perkembangan kasus ini pun, menurut kuasa hukum Peggy Setiawan, dirinya pun juga setuju jika Ibtu Rudiana menjalani pemeriksaan dari Propam dan harus diperiksa secara serius. Hal ini pun dikarenakan di mana dengan keterangan ayah Eki ini pastinya kasus Vina ini pun bisa terungkap dan menjadi terang benderang. Tapi yang jelas kalau saya memang dari awal saya mendukung sekali harus diperiksa. Sebab saya bilang biar kita tahu terang benderang, semuanya terang benderang, harus terbuka. Harus benar-benar si Rudiana. Ada apa? Saya menyampaikan ini benar-benar harus dilakukan pemeriksaan yang benar-benar. Karena dia ini merupakan anggota kepolisian, maka pihak kepolisianlah dalam hal ini Propam melakukan pemeriksaan terhadap Ibtu Rudiana. Ada apa, kenapa, dan mengapa? Baguslah, karena pemeriksaan itu ya oleh Bareskrim Polri bekerja sama dengan Polda ya, Propam, itu kan berarti institusi Polri itu sangat respon ya
dengan situasi sekarang ini ya, pasti kan nanti ada hasil tuh, pintar-pintar lah, hebat-hebat lah dari Propam, baik dari Mabes Polri ya maupun dari Polda, pasti akan ditemukan nanti apakah memang ada pelanggaran disiplin atau pelanggaran kode etik ya Pak Ibtu Rudiana ya. Nanti kita tunggu. Tapi yang jelas saya apresiasi ya buat Bapak Kapolri, butuh berarti gerak cepat ya supaya Polri tetap dipercaya oleh masyarakat. Menariknya lagi, pada hasil putusan pengadilan sendiri yang didalami oleh kuasa hukum Peggy Setiawan, sosok Ibtu Rudiana juga memiliki peran yang sangat krusial pada kala itu di tahun 2016, hingga ia pun sempat menerima pesan singkat di ponselnya. Benarkah pesan singkat yang diterima Ibtu Rudiana itu berisi ancaman dari DPO yang kini dinyatakan fiktif oleh pihak kepolisian? Lantas, seperti apa pula kuasa hukum Peggy Setiawan yang semakin bertanya-tanya, benarkah sosok DPO yang dinyatakan fiktif itu adalah diduga pelaku utamanya? Lalu, mengapa justru dinyatakan fiktif? Itu menurut keterangan daripada ayah Eki, Ibtu Rudiana itu ada SMS ditujukan ke Sudirman kalau saya tidak salah. Dikasih unjuk ke Saka Tatalim tanggal 17. Isi SMS itu, SMS katanya berupa ancaman terhadap si Eki. Yang melakukan adalah si Dani. Dani ini tanggal 17 ya, 17 sementara kejadian tanggal 27 Agustus 2016. Nah, ini SMS ini menurut dari Ibtu Rudiana. Ini makanya saya bilang Rudiana memang harus diperiksa. Itu katanya ada ancaman dari si Dani terhadap si Eki. Menjadi pertanyaan saya, si Dani ini sendiri sekarang ini polisi katakan fiktif. Itu satu ya. Dani fiktif, satu. Si Andi ini kan fiktif juga. Di dalam putusan pengadilan dikatakan kalau mereka minum-minum tanggal 27 pas ada kejadian, si Andi ini juga bercerita ke grup ini, kelompok ini, kalau dia punya masalah sama geng motor ekstasi. Makanya belum begitu lama setelah mereka minum-minum itu, si korban Eki bersama si Pina lewat menggunakan jaket ekstasi. Dikejar, ketangkap, dibawa ke lahan kosong, digebuki. Si Dani memperkosa, si Andi juga memperkosa. Dua-duanya melakukan pemukulan. Dua-duanya dijadikan fiktif sama polisi. Nah, ini menjadi tanda tanya. Dua-duanya motivasi terjadi perkara ini ada dari dua-duanya. Ada dari si Dani tadi bilang dia SMS tanggal 17. Sementara si Andi menyampaikan tanggal 27. Nah, dua-duanya fiktif. Padahal sumbernya ada dari dua-duanya. Menjadi pertanyaan saya, ada apa terhadap ini? Apakah dua-duanya memang fiktif atau ada yang terselubung lebih besar di dalam perkara ini? Makanya harus Ibtu Rudiana itu diperiksa. Sebab Ibtu Rudiana waktu itu menjabat Kanit Narkoba. Ibtu Rudiana lah yang menangkapin orang-orang yang ini, yang menjadi yang terpidana sekarang. Kecurigaan saya itu, saya khawatir ya proses hukum yang pertama kali di mana Pak Rudiana itu mendapatkan informasi dari AF, kemudian menemukan pelaku-pelaku, kemudian diamankan dan diproses hukum sampai pada divonis seumur hidup dan 8 tahun penjara. Itu saya khawatir ya itu asal tangkap saja. Saya khawatir itu bukan pelakunya. Bahkan, dalam kesempatan bersama tim intensif investigasi, kuasa hukum Peggy Setiawan juga mewajarkan jika banyak netizen yang begitu geram dengan sosok ayah almarhum Eki yang tidak kunjung muncul ke publik untuk memberikan klarifikasinya atas kasus yang semakin carut-marut ini. Lantas untuk masalah keyakinan Peggy Setiawan bersalah atau tidak bersalah, kuasa hukum Peggy Setiawan pun begitu yakin hingga 99% bahwa kliennya akan bebas.
Hal itu pun beralasan karena semua fakta yang ada di lapangan sudahlah jelas bahwa Peggy Setiawan tidaklah bersalah. Kalau menurut saya ya wajar-wajar aja ya. Tadi netizen geram gitu kan. Iya. Wajar-wajar aja. Makanya saya bilang ini memang harus dilakukan pemeriksaan dan si Ibtu Rudiana ini memberikan pernyataan ke publik biar mereka tidak tanda tanya. Dan ini menjadi pertanyaan saya juga, ada apa? Sebab jabatan Kanit ayahnya Eki waktu itu Kanit narkoba. Memang ya benar-benar terbuka itu semuanya. Ya saya sebagai penasihat hukum ya, saya katakan saya sangat optimis. 99% saya bilang kita menang. 1% milik Allah. Selain itu, Hotman Paris juga menyarankan agar segera dibuat tim pencari fakta independen agar tidak hanya Peggy Setiawan yang diadili di pengadilan. Karena jika hanya Peggy Setiawan yang diadili, kasus Vina ini pun akan menguap begitu saja. Hotman pun juga mempertanyakan sosok ayah almarhum Eki Ibtu Rudiana yang sempat menghilang namun tiba-tiba muncul hingga meminta Hotman Paris menjadi kuasa hukumnya. Namun akhirnya ditolak mentah-mentah oleh Hotman. Pasca Ibtu Rudiana diperiksa Propam Mabes Polri, ia pun mendukung. Namun memiliki pandangan skeptis bahwa langkah itu akan membuat terang kasus yang sudah menjadi atensi publik luas ini. Bapaknya Eki itu saya sangat kecewa. Begitu kasus ini kita pegang, yang pertama saya hubungi adalah bapaknya Eki, baik melalui Instagram maupun melalui WA. Mari kita ketemu. Ini kan anak bapak yang korban. Mari kita bahas. Tidak ada komentar apapun, tidak ada jawaban apapun. Tiba-tiba 4 hari lalu, saya sudah lewat dari 3 minggu, tiba-tiba ada utusan katanya dari Bareskrim yang mengaku utusan dari bapaknya Eki, meminta kita sebagai kuasa hukumnya. Tapi ada sedikit seolah-olah wacana bahwa bapaknya Eki itu percaya, itu kata dia, seolah-olah percaya bahwa Peggy yang sekarang itu adalah Peggy pembunuhnya. Jadi seolah-olah kita jadi kuasanya dengan syarat harus setuju bahwa Peggy sekarang ini adalah Peggy pembunuhnya gitu loh. Dan saya total tolak, ya, saya total tolak karena saya nggak mau disyaratkan begitu. Dan lagi pula udah kecewa kita 3 minggu dia tidak mau hubungi kita. Jadi kita mempertanyakan ada apa dengan bapaknya Egi ini? Kenapa sebagai seorang polisi, padahal dia dari awal penyidikan ikut mencari para pelaku. Percuma juga kalau Pak Rudi kemudian tetap sembunyi, ya. Sekarang sudah bergerak dari Propam Mabes Polri, pasti akan terbuka juga nanti. Lantas, seperti apa Teguh dan Pramudia yang pernah menjadi saksi di kasus Vina 2016 silam mengaku sesali BAP pada tahun 2016 lalu? Benarkah penyesalan tersebut dirasakan Teguh dan Pramudia lantaran isi BAP tersebut diduga diarahkan oleh penyidik hingga para terpidana pun harus mendekam di balik jeruji besi dan divonis hukuman seumur hidup? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Saya Cika Bode, selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Pemirsa, Teguh salah satu saksi yang dimintai keterangan oleh penyidik pada tahun 2016 silam dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Secara mengejutkan memberikan pengakuan bahwa kesaksiannya di tahun 2016 lalu itu pun adalah palsu. Bagaimana tidak,
dalam pengakuannya di depan tim intens investigasi saat dijumpai usai selesai mengisi program di salah satu stasiun televisi secara terang-terangan. Ia pun mengungkapkan penyesalannya atas BAP yang dibuatnya dulu karena tidak sesuai dengan fakta sebenarnya. Lalu mengapa demikian? Teguh pun mengungkapkan alasannya, di mana kesaksiannya dulu terpaksa dilakukan lantaran pada saat itu ia dan 3 saksi lain yang masih di bawah umur diarahkan penyidik saat menjalani pemeriksaan. Padahal kala itu Teguh pun mempunyai jawaban sebenarnya dan sesuai dengan kejadian dirinya di mana kala terjadi pembunuhan Vina. Namun penyidik pun justru menilai jika kesaksian Teguh adalah bohong. Dan atas kesaksiannya yang tidak sesuai fakta tersebut, para terpidana pun divonis hukuman seumur hidup. Mau diarahkan sama penyidik suruh tidurnya di rumah Pam, karena kalau tidur di rumah Pak RT itu Pak RT tidak membukakan kunci. Jadi diarahkanlah tidur di rumah Pam. Pertama awalnya sih saya menolak itu, saya itu tidur di rumah Pak RT. Di rumah RT terus gitu bilang gitu. Si penyidik bilang ya itu kamu tuh bohong ya karena Pak RT tuh tidak membukakan kunci. Teguh tuh sebenarnya mau menjenguk, cuman takutnya anak-anak salah paham karena Teguh BAP-nya ya itu diarahkan gitu. Selain itu, Pramudia, saksi lainnya yang dimintai keterangan oleh penyidik tahun 2016 silam juga mengaku mengenal sosok Peggy Setiawan hingga menurut kuasa hukum dari Teguh yang kemarin mendampingi saat Teguh diperiksa oleh Polda Jawa Barat pun mengungkapkan bahwa kemarin Teguh dan Pramudia telah menarik BAP yang dibuatnya pada tahun 2016 lalu itu. Ada menyesal banget. Rasa menyesal bahwa buat BAP yang nggak benar, tapi jujur itu bukan yang sesungguhnya, karena itu disuruh, diarahkan oleh penyidik, seolah-olah kita berdua tidak tidur di rumah Pak RT, diarahkan tidur di rumah saya, bilang gitu. Bahaya kamu kalau tidur di rumah Pak RT, bisa seret kamu nantinya. Kayak gitu. Mungkin kenal nggak sih sama sosok Peggy sendiri? Kalau Teguh cuma tahu aja waktu SD itu, setahu Teguh udah selama waktu itu nggak ketemu lagi. Mereka mencabut BAP atau menggantinya menjadi yang baru. Salah satu yang menjadi alasan mereka adalah mereka merasa bersalah, ya kan, merasa bersalah dan kasihan terhadap rekan-rekan mereka yang masih menjalankan hukuman, ya, seumur hidup loh ini, ya, artinya nggak akan mungkin keluar lagi dari penjara. Ini kan kasihan kalau memang kenyataannya bukan seperti yang kejadian sebenarnya. Lantas, seperti apa Frederick Yunadi yang memperingatkan para saksi yang mencabut BAP pada 2016 itu, di mana nantinya bisa saja jika para terpidana mengajukan PK lalu diterima, suatu kasus yang sudah disidangkan tidak bisa disidangkan untuk kedua kalinya. Hingga menurut Frederick, kematian Eki dan Vina justru akan menjadi sia-sia. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers. Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan.
Melihat ramainya aksi para saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini mencabut keterangan mereka di BAP 2016, menurut pakar hukum Frederich yang ditemui tim intens investigasi pun mengungkapkan, jika nantinya mereka akan terkena pasal pidana memberikan kesaksian palsu di muka pengadilan. Jika nantinya setelah para saksi mencabut BAP dan pada pengajuan PK terbukti para terpidana tidak bersalah, maka resikonya para saksi pun akan terancam hukuman penjara selama 9 tahun. Tapi bagaimana jika kesaksian mereka kala itu berada di bawah arahan, tekanan, ataupun ancaman kekerasan seperti yang diakui beberapa saksi? Saksi-saksinya ini kalau mencabut dia punya berita acara, ingat mereka itu memberikan keterangan saksi di bawah sumpah di depan sidang pengadilan. Dengan demikian, apa yang mereka jelaskan di dalam berkas perkara itu sebutkan dinyatakan palsu. Tidak benar kan, dia sekarang kan mengatakan itu tidak benar. Berarti mereka itu masuk 9 tahun penjara. Udah pasti ditahan. Dan jangan lupa kan, kalau sekarang 7 orang itu seandai kata dalam PK itu dinyatakan bebas, Vina sama Eki jadi apa dong? Korban dong, sia-sia dong. Karena pasal 76 ayat 1 KUHP sudah mengatakan KUHP kan bahwa orang nggak bisa sidang 2 kali kan. Berarti akan dia mati sia-sia, tidak tahu siapa pembunuhnya. Apa kalian nggak kasihan sama si Vina sama Eki? Coba kasihan sama yang ada. Keterangan mereka itu di depan sidang ternyata kan semua sudah diperiksa oleh saksi verbalisan, sudah dikonfrontir, dan waktu itu mereka mengatakan betul apa yang dikatakan penyidik itu benar. Berarti sekarang kan berbalik, dia juga dalam hal ini kan membohongin penyidik lagi kan, perkaranya bertubi-tubi nanti. Pemirsa, segenap tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan Selamat Idul Adha 1445 Hijriah. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga kanal YouTube Intens Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers.